Data yang akurat perihal kasus stunting sangat penting untuk menentukan langkah penanganan sekaligus upaya pencegahan. Data akurat juga menjadi faktor krusial penentu keberhasilan percepatan penurunan kasus stunting di Kota Cilegon. Untuk mendapatkan data akurat tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3 AP2KB) Kota Cilegon telah menerjunkan langsung ke lapangan tim yang terdiri dari sejumlah pakar terkait. Data-data di lapangan inilah yang menjadi acuan upaya penurunan kasus stunting yang terintegrasi antar lintas sektor terkait di Kota Cilegon. Untuk memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan tersebut, DP3 AP2KB Kota Cilegon, Kamis 29 September 2022, di Aula Diskominfo, menggelar acara diseminasi audit data kasus stunting Kota Cilegon. Acara hari ini adalah diseminasi kasus audit stunting. Ini dalam rangka kita memetakan penyebab stunting di Kota Cilegon itu apa saja. Dan ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang sebelum sudah dilakukan, yaitu diskusi panel, kemudian pengkajian kasus stunting di 6 puskesmas, dan juga mini lokakarya di 8 kecamatan. Dengan diselenggarakannya acara ini, saya berharap mudah-mudahan kebijakan pemerintah Kota Cilegon yang akan diambil setelah kita mampu memetakan dengan pencermatan dan juga pengkajian oleh tim pakar, itu kebijakan pemerintah Kota Cilegon tepat sasaran di tahun anggaran 2023. Selain memastikan keakuratan data kasus stunting, tim pakar yang terjun ke tengah masyarakat juga memetakan beragam persoalan penyebab kasus stunting. Tim ini pun merekomendasikan solusinya kepada Pemkot Cilegon. Melalui kegiatan diseminasi ini, pihak DP3 AP2KB Kota Cilegon pun mengidentifikasi dan menganalisa berbagai penyebab dan risiko terjadinya kasus stunting sekaligus rencana antisipasinya. Ini dari sampling yang diambil, yang dilakukan oleh para tim pakar ini, memang 99% betul bahwa data yang tertera pada Dinas Kesehatan terutama terkait dengan bayi stunting ini memang betul itu adalah bayi stunting gitu ya. Tadi disampaikan juga terkait dengan faktor penyebab risiko terjadi stunting, berikut dengan rekomendasi dalam bentuk rencana tindak lanjut sebagai bahan bagi kita semua Pemkot Cilegon untuk melakukan upaya intervensi, baik itu yang spesifik maupun sensitif untuk penurunan stunting. Terkait dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dari tim pakar, ini pada umumnya dilakukan di bulan Oktober, tetapi untuk situasi tertentu ini situasional. Saat ini berdasarkan data yang ada, jumlah kasus balita stunting yang tersebar di 8 kecamatan di Kota Cilegon berjumlah 1.576. Jika dibanding angka sebelumnya di tahun 2021, yaitu 2.053 kasus, tentu telah terjadi penurunan sebanyak 477 kasus. Penurunan ini diharapkan Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta, akan terus terjadi sepanjang tahun 2022. Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Kasus Stunting Kota Cilegon, Sanuji menegaskan bahwa selain data akurat yang by name dan by address, faktor penting lainnya dalam penurunan kasus stunting adalah adanya sinergitas yang solid dari lintas sektoral terkait, termasuk aparat di tingkat kelurahan yang mengetahui langsung persoalan stunting di lingkungannya masing-masing. Data ini penting, terutama harus diturunkan data dalam bentuk by name by address. Tidak lagi persentase, tidak lagi jumlah. Harus diketahui betul data kita berapa persen, jumlahnya berapa, orangnya mana. Jadi harus diketahui yang stunting itu jumlahnya 1.576 dan by name by address-nya sudah ada. Kalau penyebabnya mayoritas kemiskinan. Yang kedua adalah pola asuh. Koordinasi udah mulai agak bagus untuk stunting ya. Leadernya tetap adalah DP3 P2KB, leadernya. Acara diseminasi diikuti peserta yang merupakan perwakilan kecamatan, kelurahan, puskesmas, bidan, nakes, dan perwakilan lintas sektor terkait lainnya. Selain paparan hasil audit data dan diskusi, acara juga disisipi penyerahan bantuan untuk anak rawan stunting dan penandatanganan komitmen bersama penurunan kasus stunting di Kota Cilegon. Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Cilegon ini untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan penurunan
bayi stunting di kota Cilegon, karena ini berkaitan dengan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan dukungan dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat Cilegon, mudah-mudahan bayi stunting di Cilegon sesuai dengan target bisa turun, bahkan mudah-mudahan tadi Pak Wakil berharap di Cilegon tidak ada bayi stunting. Saya kira mari kita melakukan gerakan penuntasan stunting. Stunting itu artinya mereka pertumbuhannya rendah, pertumbuhannya tidak ideal karena gizi kurang, karena kekurangan makanan, karena juga persoalan kemiskinan, ketidakpunyaan makanan. Jadi mari kita gerakan memberi makan, gerakan bersedekah, gerakan membantu orang miskin, gerakan untuk memberi makan, pastikan, dan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan makanan tambahan. Lembaga-lembaga lain mari terlibat bersama-sama untuk tidak ada lagi anak Cilegon yang kekurangan gizi, tidak ada lagi Cilegon anak yang stunting. Ke depan kita berharap 0. Sekarang angkanya 5,4% balita kita stunting, 1.576. Ke depan kita berharap dalam 2-3 tahun ke depan 0 stunting di kota Cilegon.